Warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Wage dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita, Sabtu Wage mau tanya, kok nggak bisa fokus konsentrasi kalau semedi? Ya pikiran kemana-mana, bagaimana caranya supaya bisa fokus? Ya dilatih terus ya. Mbok pikir semedi itu mudah ya. Ya meditasi itu mudah? Ya tidak. Ya memang itu meditasi itu caranya seperti itu. Olah pikir, olah rasa, olah batin. Ya, ketika kita meditasi semacam ini, nah ini pikiran kita ini ya, sebenarnya di dalam diri kita ini kan ada dua sisi gitu ya, sisi batin, sisi pikiran. Kalau Anda doyan mangan, kakean turu, pokok kakean yang sifatnya duniawi, itu pasti pikiran Anda akan berkecamuk, ya, sulit untuk meditasi. Ya, tapi kalau Anda kakean poso, ya, kurang mangan, ya, kakean zikir, ya, kakean maca kitab suci, maka Anda akan mudah untuk meditasi. Itu konsekuensinya seperti itu. Nah, ketika kita meditasi semacam ini, kita ingat, waduh, mobilku burung tak lebono, ya, udan itu boros mobilku, nah, sudah terganggu. Ketika kita saat meditasi ini, waduh, aku goreng lombok, waduh, gosong ini. Ketika meditasi semacam ini tiba-tiba ada suara jangkrik, krik 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 krik. Waduh, jangkriknya kok gede apa ndak cilik. Akan seperti itu. Itu tanda bahwasanya kita ini belum bisa memisahkan antara dimensi batin dan dimensi pikiran. Itu masih beda. Nah, inilah yang perlu kita sikapi. Ya. Inilah yang perlu kita perbaiki ya. Perlu kita sikapi, perlu kita perbaiki. Ini harus terus dilakukan ya. Harus terus dipraktekkan, dilakukan, diaplikasikan. Ya. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan? Meditasi semacam itu. Paling mudah itu meditasi itu dengan zikir. Zikir itu juga meditasi. Misalkan Anda menyebut nama Tuhan, ya. Asma Allah, 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 Allah. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya supaya pikiran kita itu ya tertuju pada asma Allah. Kita membaca asma Allah, 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 Allah. Itu pikiran kita ke sana, batin kita kepada Tuhan. Nah, caranya seperti itu. Makanya ya seseorang yang meditasi itu harus ada satu titik yang harus dia fokuskan. Ya, ada yang fokus pada ini ya, pucuk hidung, hidungnya pesek semacam ini. Ya. Jadi seperti agak merem itu ya, melihat ini. Nah, jadi ada tuh. Atau Anda buat di belakang saya ini misalnya tak kasih titik hitam ya, terus tak pandang ya, juga bisa. Itu untuk membantu Anda. Ada juga nyala lilin ya, matikan semua kamar, kasih nyala lilin juga bisa. Ya, atau enggak usah nyala lilin, misalkan di tempat Anda itu ada apa ya? Ada lampu, Anda pandangi lampu terus ya, juga bisa. Enggak usah dihidupkan lampunya, matikan saja. Kan silau gitu. Ya. Kalau Anda mau meditasi dengan cara mata terbuka, mata tertutup pun juga bisa. Ini tambah sulit ya. Meditasi dengan mata tertutup ini sangat sulit gitu ya. Karena ketika kita ini ya, tutup ini, maka pikiran kita itu akan aktif kemana-mana. Tidak ada yang nyelimurno gitu. Tapi ketika kita mata terbuka, terus ada sesuatu yang bisa kita lihat, satu saja, fokus ke sana. Sampai Anda tidak bisa melihat, ya, tidak bisa melihat yang lainnya. Nah, dalam meditasi ini harus ada tujuan. Ya, tidak asal meditasi. Nah, meditasi ini tujuanmu untuk apa? Ya, meditasi membuka mata batin. Meditasi untuk kesehatan. Meditasi menyerap energi. Jadi meditasi ini harus jelas gitu loh. Kalau kita meditasi tidak jelas, ya, tidak jelas tujuannya, hanya meditasi tok, ya ora oleh apa-apa. Ya, meditasi menyerap energi matahari, meditasi menyerap energi bulan. Ya. Ini jelas. Ya. Jadi arah tujuan kita jelas. Ya, misalkan meditasi menyerap energi bumi.
Itu kita harus bisa sampai merasakan tubuh kita padat karena ketambahan energi bumi yang kita serap. Ya, jadi harus seperti itu. Terus apa lagi? Ayahku dulu punya pusaka, tapi setelah meninggal pusakanya hilang. Tapi saya dulu pernah menghafal ayat kursi, tapi saya mimpi jadi kenyataan sekarang. Saya takut apakah ilmu ayahku bisa turun ke aku. Ya bisa saja. Ya. Bukan ilmunya yang turun, tapi kodamnya yang turun. Biasanya seperti itu. Ya, amalan yang Anda amalkan, amalan yang diamalkan oleh orang tua Anda itu nurun kepada anaknya. Nah, ini juga bermasalah ya, ketika anaknya ini tidak laku seperti ayahnya, tidak senang laku gitu ya. Misalkan Anda diturunkan amalan ilmu hikmah asma sungai rajeh misalkan, ya, orang tua Anda mengamalkan itu, terus kodamnya ikut dengan Anda. Nah, Anda tidak bisa mengendalikan amalan itu. Wah, ini akan menjadi bahaya. Loh ya. Ya mungkin awal-awalnya menguntungkan ya, tapi lama-kelamaan ya siapa yang mau membantu Anda? Ya, ibaratnya Anda ditinggal orang tua Anda, ditinggali orang tua Anda, seorang pembantu dari dunia makhluk halus. Nah, ini yang disebut dengan kodam leluhur. Ya, nah tentunya kan Anda mau tidak mau kan harus tahu ya, apa makanan ini, gitu. Apa makanannya kodam leluhur tadi. Ya, bagaimana tata caranya? Ini harus tahu, harus jelas. Ya, kalau Anda hanya sekedar mewarisi, tapi tidak bisa merawatnya, tidak bisa mengendalikannya, nah, ini akan jadi malapetaka bagi diri Anda. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Jadi tidak enak teman-teman ya. Kita ketempatan kodam, ya, yang mana kita tidak tahu bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara merawatnya. Itu sama saja Anda itu pasang bom waktu. Ya. Jadi suatu saat pasti akan mencelakaimu. Kenapa mencelakaimu? Karena tidak pernah Anda perhatikan. Kodam ini kan pembantu. Kodam ini kan juga makhluk. Makhluk ini kan butuh makan. Ya. Lah Anda tidak tahu bagaimana cara memperlakukannya. Akhirnya pagar menjadi makan tanaman. Demikian saudaraku Sabtu Wage. Semoga motivasi hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.